Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Sebuah rekaman kamera CCTV menangkap momen seorang pria berlari mengejar ketertinggalan pesawatnya. Pria bernama Mark Rehmer dan berusia 58 tahun berlari mengejar pesawat bak penumpang mengejar Metro Mini. Kejadian kocak namun berbahaya ini sebetulnya terjadi di Bandar Udara Internasional Denver, Amerika Serikat. Video itu baru diunggah akun YouTube bernama 7 News Denver 20 Oktober lalu. Atas aksi konyolnya itu, Rehmer didakwa melanggar prosedur keamanan bandara karena menerobos pintu keluar darurat dan memasuki area landasan pacu pesawat. Kini Rehmer dihukum 2 tahun masa percobaan dan 100 jam pelayanan masyarakat. Akhir pekan lalu, pesawat maskapai Aer Lingus terpaksa mendarat darurat di kota Cork, Irlandia, sebelum tiba di tujuan akhir ibu kota Dublin. Perubahan rencana itu diputuskan pilot setelah seorang penumpang mendadak agresif, menggigit orang di sebelah bangkunya, kejang-kejang lalu tewas. Seorang saksi mata menyebut, tindakan penumpang bernama John Kennedy Santos Gurjao, pria berusia 25 tahun, warga negara Brazil itu bak zombie. Berbeda dari dugaan awal bahwa pria itu mengidap penyakit, pemeriksaan toksikologi oleh pakar forensik menunjukkan penumpang itu kemungkinan besar penyelundup narkoba. Di dalam perut Gurjao terdapat 800 gram kristal kokain. Itu setara 80 butir yang dia telan bulat-bulat. Nilai narkoba di perut si penumpang zombie ini senilai 41.000 pound sterling, setara 868 juta rupiah. Detail kasus ini termasuk kemungkinan apakah Gurjao anggota jaringan narkoba internasional belum diketahui. Namun setelah pesawat mendarat darurat, ada seorang penumpang usia 40 tahun diamankan. Warga negara Portugal itu kemungkinan punya keterkaitan dengan Gurjao karena juga membawa narkoba jenis amfetamin dalam jumlah besar di kabin. Sebuah pesan dalam grup WhatsApp bikin geger. Pasalnya pesan ini datang dari seorang teman kelas yang sudah meninggal. Sebuah grup pesan yang berisi jajaran lansia berumur 53 tahun dari kelompok angkatan Banda Hilir Primary School, geger mendapat pesan dari teman seangkatan Yong Sofah sehari setelah kematiannya akibat serangan jantung di Langkawi pada hari libur 9 Oktober lalu. Jangan bersedih temanku, aku pergi duluan. Tulis pesan tersebut yang dituturkan oleh teman kelas Yong dulu, Lim Do Tun. Pada awalnya mereka berpikir bila pesan itu dikirimkan keluarga Yong. Namun setelah dikonfirmasi, pihak keluarga masih terlalu sibuk mengatur pemakamannya. Mereka mengatakan bila ponsel Yong dalam keadaan mati setelah dia meninggal. Hingga kini masih dipertanyakan di balik misteri ini. Kendati begitu, pertanyaan lain turut diperbincangkan, mengapa pesan tersebut hanya masuk ke dalam grup kelompok sekolah mereka dan tidak ke semua teman Yong. Setiap hari, Emma Thompson gemar nyemil spons yang sudah diberi sabun pencuci piring rasa apel. Aneh kan? Namun inilah yang setiap hari dilakukan gadis asal Inggris ini. Thompson menyebutkan dirinya harus makan 20 spons dengan sabun rasa apel setiap hari, kalau tidak, dia akan terus merasa lapar. Thompson yang berusia 23 tahun mengatakan, dia mulai makan spons cuci piring usai mencoba mengunyah spons untuk badan. Dia mengungkap rasa spons cuci piring lebih enak dibanding spons untuk mandi. Emma Thompson lupa bagaimana dia mulai doyan makan spons. Yang pasti, kejadiannya sejak dia berusia 3 tahun. Dia bisa menghabiskan 6 pound sterling, setara Rp128.000 untuk membeli spons selama sebulan. Thompson bercerita, kekasihnya kini juga ikut membelikannya spons untuk dimakan. Thompson selama ini tidak pernah memeriksakan diri ke dokter. Namun gadis ini mengatakan bakal mengontrol kebiasaannya ini jika ada sesuatu yang buruk terjadi pada tubuhnya.
pesawat ringan mengalami kecelakaan di kawasan pemukiman di Kolombia dan menewaskan 5 orang dan 6 orang luka-luka. Pesawat tersebut bernomor registrasi HK3917 jatuh di bagian barat Bogota, Engativa dengan 4 orang di dalamnya pada pukul 4:20 sore waktu setempat setelah tinggal landas. Pesawat tersebut berangkat dari El Dorado Airport menuju Guaymaral. Polisi membenarkan adanya korban setelah otoritas penerbangan sipil mengatakan ada 7 orang cedera termasuk pilot Juan Pablo Angulo Reyes. Kecelakaan tersebut terjadi di persimpangan antara Jalan 77 dan Jalan 65 dekat bandara di atas toko kue dan 3 rumah. Petugas penyelamat dan pemadam kebakaran berusaha mengeluarkan korban dari tempat tersebut dan memadamkan api yang disebabkan kecelakaan itu. Investigasi terhadap penyebab kecelakaan tersebut sedang dilakukan. Pada 1993, sebuah pesawat yang membawa Direktur Penerbangan Sipil Fernando Corrales Cruz jatuh di lokasi yang sama, menewaskan seluruh kru di dalam pesawat, termasuk 4 anak-anak dan 13 orang cedera serius. Entah gila atau justru memang terbiasa sadis pada darah dagingnya sendiri, pria asal Arab Saudi ini kedapatan memaksa putrinya bergelantungan di pintu mobil yang berjalan. Tak tanggung-tanggung, bocah perempuan ini harus berpegangan erat karena mobil melaju lebih dari 100 km per jam. Aksi sang bapak yang kontroversial itu direkam oleh sesama pengendara mobil karena penasaran melihat ada anak kecil berpegangan di kendaraan melaju kencang. Insiden ini ditengarai terjadi di sebelah utara ibu kota Riyadh. Setelah video itu diunggah ke jejaring sosial dan menyebar, muncul kemarahan netizen. Mereka mendesak sang ayah ditangkap lantaran membahayakan nyawa putrinya sekaligus mencabut hak asuhnya. Kepolisian Saudi telah mengamankan sang ayah dalam video itu. Motif pria ini memaksa putrinya berpegangan di pintu mobil masih terus diselidiki. Seorang pria bernama Josh Bodowain baru-baru ini menarik perhatian para netizen. Pria berusia 33 tahun yang merupakan seorang ahli pelintas tali tersebut mencoba untuk menguji skill dan mentalnya yang menyeberang sungai yang dipenuhi gerombolan buaya ganas hanya dengan menggunakan seutas tali. Dalam aksi yang digelar di sebuah sungai di Colorado, Amerika Serikat, Bodowain tampak mengenakan sepatu kuning keberuntungannya dengan percaya diri selangkah demi selangkah menyeberangi sungai hanya dengan memakai seutas tali. Ia juga tidak menggunakan alat pengaman apapun. Dalam video, Josh Bodowain terlihat sangat santai dan sesekali memainkan tali serta menyeimbangkan tubuh. Lebih ekstrim lagi, ia juga mencoba melakukan aksi nekat, yaitu berdiri dengan tumpuan satu kaki di atas seutas tali tersebut. Bukan hanya itu, Josh juga sempat memberi makan buaya tersebut ketika sedang menyeberang. Kapal SS2 ditangkap oleh KRI Tuku Umar sekitar 80 mil dari perairan Sabang, Aceh pada 13 Agustus lalu. Kapal berbobot 2.285 ton ini terdaftar milik Silver Sea River Coal Limited yang beralamat di Bangkok, Thailand. Kapal tersebut mempunyai panjang 81,73 meter, berkapasitas 2.200 ton untuk mengangkut ikan. Saat ditangkap, kapal ini tengah membawa barang bukti ikan curian sebanyak 1.930 ton. Sempat mengajukan 2 kali pra-peradilan, namun keduanya ditolak oleh hakim pengadilan setempat. Nur Ikhwan Ikhlas yang mengadili gugatan pra-peradilan dalam putusannya mengatakan pemohon mempra-peradilankan penangkapan kapal MV Silver Sea atau SS2 yang melintasi zona ekonomi eksklusif dan meminta ganti rugi serta biaya operasional selama kapal SS2 ditahan di dermaga Lanal Sabang sebesar 6 miliar rupiah lebih. Permintaan tersebut ditolak dan hanya sebagian gugatan yang diajukan oleh pemohon dapat diterima, yaitu nahkoda kapal MV Silver Sea 2 bersama krunya diperbolehkan keluar dari dermaga Lanal Sabang, tapi tidak dibenarkan keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak dari penangkapan ini menguntungkan nelayan lokal. Sejumlah nelayan terlihat membongkar muat ikan hasil tangkapan di tempat pemberhentian ikan di Lemeliu, Pulau Sabang, Aceh. Pasca penangkapan beberapa kapal asing yang mencuri ikan di sekitar Pulau Sabang. Hasil tangkapan ikan nelayan setempat terlihat melimpah ruah.
On This Week versi On The Spot.